Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sampai sudah lama banget ya gua nggak upload video. Nah, sekarang udah upload lagi. Kita lihat IHSG udah recovery ya, udah cukup bagus, dia naik V-shape recovery. Yang dimana kenaikannya IHSG selama 4 hari ke belakang itu bagus banget, volumenya bagus banget. Namun teman-teman harus perhatian bahwa sekarang IHSG lagi berada di MA 200. Sebenarnya dari kemarin-kemarin waktu di 8 Mei gue berharapnya dia IHSG koreksi lagi. Cuman kan di 14 Mei itu muncul berita bahwa perang tarifnya Donald Trump dan juga Cina beres ya. US dan China itu beres. Nggak ditambahin itu, sama-sama diturunin 110%. Apakah ditunda lah ya 90 hari ke depan. Jadi dari US ke Cina cuma 10% ya kan, Cina ke US 30% kayak gitu. Nah, jadi lumayan naik ya. Terus kita lihat market US juga strong hijau, makanya pas di 14 Mei opennya gap up langsung naik 2% dengan volume gede kayak gini. Terus bagaimana strategi kita ke depannya? Ini kan IHSG lagi berada di MA 200 dan teman-teman kalau perhatiin setiap kena MA 200 dia kan turun. Ya, ini break tapi yang di situ turun. Nah, sekarang sebetulnya ini peluang bagus, teman-teman, ini peluang bagus banget. Dia tuh seperti waktu masa recovery waktu pandemi ya. Habis downtrend parah. Kita lihat ya, pandemi itu 2020. Ya, downtrend parah set naik. Nah, teman-teman, kita belajar dari historical ya. Kita nggak pakai kira-kira tapi kita pakai data historical aja. Waktu pandemi dia turun set, dia V-shape recovery, naik. Ketika ketemu MA 200 ya, ketika ketemu MA 200 yang terjadi adalah dia turun. Oh, nggak bisa, kan ini IHSG volumenya gede. Teman-teman perhatiin di 25 Agustus 2020 volumenya IHSG juga gede ya, gede, kena MA 200 dia turun. Terus gimana? Apakah besok kita harus jualin semuanya sahamnya, sell on strength? Jawabannya, kalau gue sih enggak ya. Kalau gue sih tetap pakai sistem, kalau dia kena trailing stop ya udah, kena stop loss ya udah gitu. Karena kita nggak bisa meramal market dan kita juga nggak tahu. Oh, pasti kena MA 200 pasti turun, nggak ada yang begitu. Oke, jadi nggak ada. Nah, umumnya sih gue berharapnya sebetulnya IHSG pullback kayak di COVID kayak gini. Gimana cara ukur pullbacknya? Kalau kita lihat kan sama ya, ini si IHSG ngacir terus nih waktu 2020, Mei 2020 ngacir terus naik. Pullbacknya di sini ini sangat bagus nih, gue suka nih pullbacknya Juni 2020. Tapi habis itu naik terus. Dan sekarang kita kembali ke 2025, IHSG ngacir terus ya, nonstop, nggak ada pullback. Pullbacknya di sini doang sekali 8 Mei, nggak ada pullback lagi. Jadi kalau gue malah berharapnya dia pullback. Pullbacknya berapa? Kita pakai ukur Fibonacci ya. Buat teman-teman yang masih bingung pakai Fibonacci, langsung aja cek ke channel Muda Belajar Investasi, lihat di playlist ya, di situ ada belajar teknikal, klik Fibonacci. Nanti kalian belajarin lah ya. Nah, maunya sih IHSG turun dulu. Kemana? Ya nggak tahu kemana pun, yang penting dia pullback. Tapi dengan catatan pullbacknya low volume ya. Dan kalau bisa jangan sampai jebol MA 100, kalau bisa di 6.800 aja lah pullbacknya turunnya. Jangan gede-gede banget. Ya minimal nutup gap yang di sini lah. Ini kan opennya gap. Jadi kemungkinan besar, ini teman-teman semua yang nonton di sini, kemungkinan besar mungkin gap ini akan tertutup. Kalau misalkan dia pullback sampai sini dengan low volume, maka itu kesempatan buat kita membeli saham. Ya bukan buy on weakness, tapi membeli saham yang udah pullback, yang sellernya udah dikit, terus saatnya naik seperti itu. Oke, nah gue mau bahas sedikit saham. Ada di sini ada satu saham yang cukup bagus, Summarecon ya, SMRA. Dia kan turun terus tapi kelihatan udah ada tanda reversal. Nah, apakah Summarecon ini udah layak buat kita beli? Ya menurut gue pertama dia reversalnya cukup bagus. Dia naiknya berapa persen, kita lihat ya, dari bottom sini naik 29%, lalu dia pullback. Teman-teman perhatiin dia pullback. Oke. Pullback, lalu pullbacknya 5% doang ya, naik 29, pullbacknya 5% doang. Ini terus dia tak. Ini tuh mantep banget teman-teman.
Ya ini tuh bikin sidewaysnya yang mantep, triangle. Jadi kalau dia break dari sini maka Summarecon menurut gua layak banget buat kita beli. Oke, nah sekarang Jor, kalau ngomongnya begitu, coba emang Summarecon perusahaan bagus. Sekarang coba kita lihat ya fundamentalnya. Sebelum bahas lebih dalamnya tentang teknikalnya, kita lihat fundamentalnya Summarecon. Kalau dari fundamentalnya, dia kan rilis laporan keuangan kuartal 1 ya 2025. Kita lihat bahwa kalau kita perhatiin revenue-nya kalau dari kuartal 1 2024 ke 2025 dia cenderung turun kurang lebih 30 miliar. Tapi kalau dilihat dari 2019 sampai 2025 ya 7 tahun itu naik terus. 1T, 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 1,4T, 1,4T, 2,1T, 2,1T. Ya, net profitnya juga gimana? Net profitnya ini ngomongin kuartal 1. Kita ntar abis ini ngelihat yang 1 tahun. 2019 net profit 42, 37, 37,4 naik 175 M, naik lagi 271 M, naik lagi 441 M. Ya, nah 2025 net profitnya agak turun. Kita lihat lagi. Kalau price book value-nya masih sangat under value. Ya. Price book value-nya masih sangat under value. Nah, sekarang kita ngeliat deh 12 bulannya. Kita lihat 12 bulannya. Revenue-nya dia, ini kita nggak usah ngeliat 2025 dulu ya karena dia baru kuartal 1 2,1 T. 2024 itu 10 ya. 2019 5,9, 5 turun ya, ini Covid. Perumahan turun. 5,5, 5,7, 6,6, 10 T. Net profitnya gimana? Net profitnya 515, turun ya 2020. 2021 naik 323 miliar, 625 miliar, 766, 1,3 T. Jadi ini perusahaan cukup bagus. Dan kalau kita ngomongin market capnya juga besar. Lalu kita ngeliat total asetnya selama 7 tahun dia banyak nambah utang atau nambah aset. Ya kita perhatiin asetnya dari 24T 24,9 nambah terus ya 26, 28, 31, 33,5 sampai detik ini 2025 tuh asetnya 34T ya, dimana utangnya dia short termnya itu cuman 13, long termnya 6 ya. Jadi kalau utang-utang itu jelas properti pasti ngutang, nggak mungkin dia langsung cashin tanahnya semua. Nah jadi kalau misalnya kita lihat dari price book value juga masih under value, lalu juga dari selama 7 tahun ke belakang net profitnya terus naik, apakah revenue-nya dan net profitnya 2005 akan naik ya kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dari sisi fundamental menurut gue masih sangat murah. Nah sekarang itu kalau misalnya kita ngeliat patternnya kayak gini, kalau dia breakout menarik. Jadi kapan setup belinya? Yang pertama mungkin bisa plan kayak gini, kalau dia breakout dari triangle baru gue beli. Berarti misalnya 450 gue mau kalau lebih besar dari 454, stop lossnya berapa ya? Stop lossnya kalau dia breakdown triangle-nya atau MA 200 nya. MA 200 nya 424, jadi gue bikin stop lossnya di 422 boleh. Oke, kenapa kok menarik ya? Pertama waktu dia kucuk ini dan 2 kali hijau, ini volumenya lebih besar, bagus. Walaupun ini bantingannya jelek. That's why ingat gua nggak pernah suruh beli langsung beli begitu, nggak pernah. Jadi gua maunya nunggu dia breakout. Oke, mau nunggu dia breakout. Kenapa? Kan telat kalau nunggu breakout. Nggak masalah telat apa nggak telat, tapi konfirmasi. Daripada lu beli tapi dia ternyata nggak jadi, dia malah balik turun, itu turunnya lebih banyak ya. Turunnya akan lebih banyak. Nah ini Summarecon. Nah sekarang kita mau ngeliat si Inet. Nah ada satu lagi saham menarik, Inet ya. Nah Inet. Nah si Inet ini kan dia naik sok cok gede, terus dia suspend ya kan. Suspend terus turunnya 2,3% di tanggal 16, tapi turunnya kecil banget, lihat volume kecil. Terus 19 ini nggak ARB loh ya, beda ya. Kalau di tanggal 15 dia ARB, makanya nggak ada volume. 16 nggak ARB,
19 nggak ada RE ya, 19 Mei nggak ARB tapi volumenya kecil. Padahal waktu dia naik begini volumenya gede banget. Jadi kapan belinya? Langsung beli? Enggak, lagi-lagi enggak. Kalau gua biasanya mau nunggu dia, kalau misalnya dia reversal, ada candle reversal. Misalnya ini high-nya 181, gua mau, kalau dia bikin 183 deh, 2 tick ya, stop loss-nya di 158 turunin. Misalnya 157, 14% resikonya. Ya ini jadi 14%. Kok gede banget range-nya? Ya karena dia sekali naik-naiknya di sini 19, 16, nah itu masih oke, asalkan dia ada power naiknya. Nah tapi sebetulnya gue sih berharapnya inetnya nggak langsung nge-break begini, enggak, tapi dia naik kecil lama-lama bikin yang pergerakannya makin kecil. Kayak gimana nih, kayak di sini, kayak di sini, kayak di sini. Dan ini pas dia breakout baru bagus. Kalau enggak ya range-nya jauh, karena nanti semakin jaraknya kecil kan stop loss kita semakin kecil, ya berarti belinya kita nominalnya bisa semakin gede kalau stop lossnya kecil ya. Jadi satu lagi juga gue mau bahas harta ya, RTA. RTA ini juga dia udah kembali uptrend ya, dia pullbacknya terlalu besar volumenya, terus dia tapi lama-lama turun. Nah si HRTA ini hari ini naik 6,7%, cuman gue ada yang nggak sukanya adalah volumenya mana, volumenya nggak lebih gede dari volume dia koreksi 3 hari. Jadi kalau pertanyaannya, jadi MBI bakal beli HRTA gak? Jawabannya enggak, belum dulu. Kenapa? Ya volumenya nggak ada, kecuali halnya sama kayak di sini nih 22 April, ketika dia naik volumenya gede, koreksi volumenya turun, pas dia rebound ini volumenya ada ya kan, volumenya ada, jadi bisa nih kita beli sini ya, masih bisa dapat lah 10%-an ya. Kalau kayak gini nggak bisa. Jadi kapan mau beli HRTA? Nanti tunggu misalkan ada candle hijau dengan volume yang gede. Telat dong ya, nggak apa-apa telat daripada gambling ya. Jadi kita nggak gambling, kita pakai data, based on data, di mana kita lihat data pergerakan saham dia tuh kayak gimana sih biasanya yang bakal menghasilkan jackpot kayak gitu ya. Jadi itu 3 updatean saham HRTA, INET dan SMRA. Nah kalau teman-teman mau minta tolong diupdate apa, silakan kalian komen di video ini boleh, atau kalian masuk ke channel Telegram. Di situ kan channel Telegramnya gratis, open for public. Kalau misalkan kalian mau request minta saham apa dianalisa di sana, di setiap video nanti setiap harinya sore atau malam kalian bisa langsung di Telegram. Oh ya, gue juga mau share tentang MBI Stock Mastery. Nah, jadi selama IHSG turun kayak begitu, gimana performa MBI Stock Mastery? Performanya adalah mengalahkan market tetap. Nah kita lihat ya, jadi dari 2025 awal gue juga selalu rekap. Nah ini pergerakannya kita nih, kalau teman-teman lihat ya, ini gue catetin semuanya, setiap kinerja portfolio minus juga gue catat. Kita bukan yang ngaku-ngaku selalu cuan, enggak. Kalau minus ya minus. Bahkan pernah waktu di sini ya awal-awal tahun kita udah minus duluan padahal IHSG plus 1. Tapi teman-teman lihat, ketika IHSG dibanting parah minus sampai 15%, kita nggak pernah, kita maksimal di 4% ya, maksimal di 4%. Udah. Terus kalau IHSG recovery, kita juga recovery, bahkan sampai kemarin kita masih floating profitnya itu 2,2%. Kita masih plus 2,2%, sedangkan IHSG baru plus 0,86% dari awal tahun. So kesempatan IHSG recovery kayak gini, jangan sampai kita salah pilih saham yang dimana duit kita malah beli saham yang downtrend atau saham yang nggak ada momentum upnya. Momen-momen sekarang justru incaran kita banyak. Sekarang portfolio kita udah cukup banyak ya, kemarin itu masih 90% cash. Nah sekarang udah mulai kepake cashnya kurang lebih 40-50%. So teman-teman, di MBI Stock Mastery juga kalian akan belajar banyak hal, bagaimana cara mengatur resiko dan lainnya ya. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih detailnya, kalian tinggal masuk channel Telegram yang gratis. Kalau misalkan kalian mau baca-baca, silahkan cek di pin message-nya aja yang di channel tersebut ya. So terima kasih teman-teman. Kalau kalian suka video ini,
tolong bantu supportnya dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.